Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat tentunya. Ini adalah suatu kondisi yang patut kita syukuri, karena kita bisa tidur dengan nyaman, makan yang cukup, dan bebas beraktivitas kemana saja dengan bebas. Coba deh kalian bayangin, hidup di era 1939 sampai 1945. Belum tentu kita bisa hidup dengan kenyamanan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Karena pada rentan waktu itu, dunia ini sedang dihadapkan pada suatu peperangan yang disebut-sebut sebagai peristiwa yang paling mematikan. Peperangan ini sedikitnya ada 50 negara yang ikut bertarung, di darat, di laut, dan di udara, yang mana cakupan wilayahnya juga hampir menjangkau seluruh dunia. Sebelum tempat yang kita tinggali ini, hampir semua bagiannya terdampak perang. Begitu masifnya aksi perang ini hingga menewaskan sekitar 60-80 juta korban jiwa. Kita akan bercerita tentang World War II atau Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum masuk ke videonya, di sini kita mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau dalam sejarah Perang Dunia Kedua ini ada banyak sekali detail peristiwa yang terjadi di setiap negara. Jadi mohon maaf kalau informasi kurang lengkap ya. Perang Dunia II adalah suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar 2/3-nya tewas. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust, serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi. Yahudi tiba di Auschwitz II di Polandia yang diduduki Jerman, Mei 1944. Banyak dari mereka yang diseleksi untuk dibunuh di kamar gas dan berlokasi di Eropa, terutama Polandia yang diduduki Jerman dan Uni Soviet pada tahun 1941 sampai 1945. Beberapa pakar berpendapat bahwa definisi Holocaust harus meliputi pula genosida Nazi terhadap jutaan orang dalam kelompok lain selain Yahudi, di antaranya orang Rom, komunis, tawanan, perang Soviet, warga Polandia dan Soviet, homoseksual, penyandang disabilitas, saksi Yehova, dan musuh politik dan keagamaan lainnya, yang menjadi korban terlepas apakah mereka berasal dari etnis Jerman atau bukan. Ini adalah definisi yang paling umum digunakan sejak akhir Perang Dunia II hingga tahun 1960-an. Jika menggunakan definisi ini, maka jumlah keseluruhan korban Holocaust adalah 11 hingga 17 juta jiwa. Penyiksaan dan genosida dilakukan dalam beberapa tahap. Sejumlah hukum untuk menghapuskan keberadaan orang Yahudi dari masyarakat sipil yang paling terkenal adalah hukum Nuremberg. Diberlakukan di Jerman Nazi bertahun-tahun sebelum dimulainya Perang Dunia II. Kamp konsentrasi didirikan yang di dalamnya para tahanan diharuskan melakukan kerja paksa hingga mereka mati akibat kelelahan atau penyakit. Ketika Jerman menaklukkan wilayah baru di Eropa Timur, satuan khusus yang disebut Einsatzgruppen membantai musuh-musuh politik melalui penembakan massal. Nazi memerintahkan orang Yahudi dan Rom untuk dikurung di ghetto sebelum dipindahkan dengan kereta barang ke kamp pemusnahan. Di sana, jika mereka selamat dalam perjalanan, sebagian besar dari mereka secara sistematis dibunuh di dalam kamar gas. Setiap bagian dari birokrasi Jerman Nazi terlibat dalam logistik yang berujung pada genosida, mengubah Reich ketiga menjadi apa yang oleh para pakar Holocaust disebut sebagai negara genosida. Ada perbedaan pendapat mengenai beberapa banyak yang diketahui oleh penduduk sipil Jerman mengenai konspirasi pemerintah terhadap orang Yahudi. Sebagian besar sejarawan mengklaim bahwa penduduk sipil tidak mengetahui kekejaman yang dilakukan pemerintah, khususnya yang terjadi di kamp konsentrasi yang terletak di luar Jerman di Eropa yang diduduki Nazi. Akan tetapi, sejarawan Robert Gellately mengklaim bahwa pemerintah secara terbuka mengumumkan konspirasi melalui media dan bahwa warga sipil mengetahui setiap aspeknya kecuali penggunaan kamar gas. Bukti sejarah signifikan menunjukkan gagasan bahwa sebagian besar korban Holocaust sebelum dikirim ke kamp konsentrasi tidak mengetahui nasib yang menanti mereka atau tidak mempercayainya. Mereka meyakini bahwa mereka akan diberikan tempat tinggal baru.